Sorry lovebird maniaku dimanapun kalian berada. Aduh, wajahnya pada berseri-seri banget sih hari ini. Ada apa hari ini? Apa kamu habis dapat surat cinta dari sang kekasih? Aduh, kayaknya udah gak zaman ya. Kayaknya waktu itu zaman SD. Gak ada lagi nih surat-suratan. Yang ada sekarang langsung aja kirim via WhatsApp atau media sosial lainnya. Atau aku aja nih yang berseri-seri. Oh iya dong, pastinya aku berseri-seri karena mau ketemu kalian, my lovebirdku mania. Ada gak sih yang pernah kirim puisi ke pacar atau dikirimin sama seseorang syair-syair yang indah buat kamu terkhususnya? Rasanya gimana ya punya puisi-puisi indah? Bahagia kan rasanya? Kayak mau terbang melayang gitu, kayak kemana ke langit ketujuh. Karena puisi atau syair-syair itu kalau dibaca kan itu sangat romantis ya. Apalagi buat para cewek-cewek yang suka banget dibacain puisi dan dikasih puisi. Ya sama nih kisahnya kayak cerita cinta kita kali ini. Mau tahu ceritanya? Aku ceritain. Ada kisah pada abad ke-13, kisah cinta yang paling menarik di Italia, tetangga aku. Kisah paling terkenal dianggap klasik, kisah cinta antara Francesco Petra dan Laura de Noves. Merupakan paling terkenal dalam sejarah sastra dan puisi Italia. Francesco Petra yang lahir tahun 1304 sampai 1374 adalah seorang penyair, humanis, dan sarjana Italia pada masa Renaissance. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam pembentukan sastra bahasa Italia modern. Siapa Laura de Noves? Laura de Noves adalah seorang wanita bangsawan yang tinggal di Avignon, Prancis. Dia pertama kali diperkenalkan kepada Petra pada tanggal 6 April 1327 di Gereja Santa Clara di Avignon. Laura sudah menikah pada saat itu dan pernikahannya dengan seorang bangsawan bernama Auguste de Sade. Laura muncul dalam pesta keagamaan. Pertemuan itu memiliki dampak besar kepada Petra dan mengubah hidupnya selamanya. Lovebird, bisa jadi ya ini namanya judulnya Cinta Mati, Cinta pada Pandangan Pertama. Petra menjadi sangat terpesona oleh kecantikan dan keanggunan Laura, dan perasaan cintanya yang kuat menjadi inspirasi bagi karya-karyanya yang paling terkenal, terutama dalam kumpulan puisi sonet yang berjudul Canzonare Rerum Fulganerio Fragment of Vernacular Matters. Dalam karya-karyanya, Petra menggambarkan Laura sebagai sosok yang murni, sempurna, sebagai simbol kecantikan, kebaikan, serta sumber inspirasi intelektual dan emosional bagi dirinya. Namun, kisah cinta mereka tidak pernah memiliki kesempurnaan romantis yang sering ditemukan dalam cerita-cerita fiksi. Laura sudah menikah dengan seorang bangsawan lain dan memiliki banyak anak. Meskipun demikian, perasaan cinta Petra terhadap Laura tetap teguh dan tidak pernah luntur. Meskipun Laura menjadi objek cinta Petra, hubungan mereka hanya bersifat spiritual dan tidak pernah berkembang menjadi hubungan romantis fisik atau hubungan cinta yang konvensional. Laura kemungkinan besar tidak menyadari perasaan Petra kepadanya selama hidupnya. Laura meninggal pada tahun 1348 akibat wabah pes yang mengguncang Eropa pada saat itu. Setelah kematian Laura, Petra menjadi semakin terobsesi oleh kenangan akan cintanya dan mencurahkan sebagian besar cintanya terhadap karya-karya untuk mengenangnya. Laura menjadi inspirasi bagi Petra untuk mengejar ketinggian, kesempurnaan, dan memahami esensi cinta yang ideal dan spiritual. Kisah cinta Petra dan Laura de Noves telah mengilhami banyak
sastrawan dan seniman selama berabad-abad dan karyanya tetap menjadi warisan penting dalam dunia sastra dan puisi Italia. Petrarch sendiri menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gerakan kebangkitan klasikisme yang menandai lahirnya Renaissance. Ini seperti cinta bertepuk sebelah tangan gak sih guys? Coba komen di bawah ya. Menurut kamu, apakah rasa cinta seperti ini layak untuk dipertahankan? Atau diabaikan? Atau cari seseorang yang baru? Salah satu puisi yang terkenal sering disebut sebagai Sonnet 292 Francesco Petrarch yang berisi, "When I consider how my life is spent, it helped my days in the dark, cold and white. And that one talent which is that to hide, lodge me useless, though my soul more bent. To serve there with my maker and prison. My true account least he return retide. Dot God as at day labor light denied. I found us but patient to prevent that murmur soon replies. God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mouth yoke, there serve him best, his death is kingly. Thousand at his bidding speed, and post land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait." Gimana menurut kamu? Romantis bukan? Jika kamu seorang yang romantis, coba tulis puisi ya di bawah ini. Siapa tahu ya ada yang terpikat sama puisi buatan kamu. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa di-share, like, comment, and subscribe. Juga jangan lupa ya, nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa nonton cerita-cerita romantis berikutnya. Aku mohon maaf kalau pengucapannya ada yang tidak sesuai. Sekali lagi, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.